Oke, jadi sekarang kita bakal belajar mengenai histopatologi dari tumor yang ada di saraf. Nah, jadi kita pertama ke sistem saraf pusat dulu. Jadi di sistem saraf pusat itu ada dua jaringan. Yang pertama ada neuroektodermal dan yang kedua ada mesodermal. Nah, neuroektodermal itu terdiri dari neuron dan neuroglia. Nah, sedangkan yang di mesodermal itu ada mikroglia, dura mater, leptomeningen, pembuluh darah, dan sel mesenkimal. Dimana mikroglia itu adalah, kalau nggak salah ya, enggak ding, itu neuroglia ya. Aku lupa deh antara neuroglia atau mikroglia itu yang sel makrofag yang ada di otak. Coba dicari lagi. Terus dura mater dan leptomeningen itu yang ada di meningen kan, dimana leptomeningen ini terdiri dari arachnoid dan dia mater. Oke, lanjut. Kita untuk di sistem saraf pusat ini punya grading, dimana gradingnya ini yang pertama, kalau grading pertama itu proliferasinya rendah, terus tata laksananya tuh bisa reseksi. Jadi nantinya ketika tumor sudah direseksi nanti bakal jadi bebas tumor, karena mungkin kan dia juga belum ada infiltrasi ya ke jaringan-jaringan lain, dan mungkin batasnya masih tegas kali ya. Kalau tumor kan biasanya gitu ya, kayak kalau misalnya membedakan yang mana yang udah ganas atau yang kejinak kan bisa lihat dari batasnya, terus bisa kita lihat dari selnya gimana, apakah sudah anaplastik, sudah jelek gitu. Itu 2 dari 3 yang aku inget ya. Soalnya kalau nggak salah tuh ada 3 kriteria, tapi aku selalu lupa atau masih nambah, aku lupa ya. Yang kedua tuh udah infiltratif tapi dia proliferasinya rendah. Lalu yang ketiga itu potensi untuk menjadi ganas, dimana nanti ditemukan di mikroskopisnya tuh udah ada tanda-tanda maklinasi. Nah, maksudnya tuh kayak yang tadi, misalnya sudah ada mitosis, sudah terlihat adanya sel-sel mitosis gitu kan, terus mungkin adanya anaplastik gitu deh, aku lupa, tapi waktu itu pernah belajar juga aku lupa banget. Terus yang keempat emang sudah malignan gitu. Kalau ada mitosis terus ada nekrosis, dimana kalau ada nekrosis prognosisnya buruk. Nah, ini mungkin banyak banget, ini banyak ya guys, sebenarnya banyak, cuman di sini aku mau bahasnya tuh dikit aja dari dural tumor ya, dari dural tumor, dimana tadi dural masuknya kemana, ke mesodermal tissus ya. Jadi yang pertama itu ada meningioma. Jadi meningioma ini kebanyakannya jinak dan slow growing, jadi pertumbuhannya itu lambat, dimana nanti di meningioma ini bakal ditemukan nukleusnya tuh oval, terus adanya intranuklear pseudoinklusi, terus sel-sel tumornya itu menyatu, dan nanti di sel-sel tumor itu cytoplasmnya warna merah karena ada eosinofilik, dan ada whorl, dan ada plasma bodies. Nah, kebanyakan meningioma ini pada orang tua, jadi peningkatan usia itu merupakan salah satu faktor resiko. Kalau dari molekulernya ini disebabkan karena NF2 mutasi NF2. Nah, jadi inilah intranuklear pseudoinklusi itu. Ini kalau gambarnya jelas ya. Terus ini ada somomobodies dan ada whorling ya. Untuk grade-nya itu sebenarnya ada 1, 2, dan 3 ya. Dan di sini ada klasifikasinya. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Tapi di sini kita akan fokus ke meningioma pseudomatosa dan meningioma meningotelial. Nah, pertama mungkin kita ke meningioma meningotelial dulu. Jadi di sini kalau kita mau mencari apakah ini meningioma, pasti kan kita tahu lah dari klinisi gitu kan, ini diambil dari otak gitu kan. Tapi kalau dari histopatologinya kita lihat dulu sel meningotelialnya. Jadi ini semua ya kayaknya ya, ini mohon maaf ini cemiu banget.
ini semua tuh kayaknya adalah sel si meningotelialnya gitu. Nah makanya karena kebanyakan banyak sel meningotelialnya disebut meningoma meningotelial. Nah pokoknya kalau klasifikasi meningoma itu apa yang banyak di dalam lapang pandang itu, yang itulah yang menjadi yang masuk ke klasifikasi itulah yang menjadi diagnosisnya gitu kan. Kalau di sini karena kebanyakan meningotelial makanya jadi meningotelial meningoma. Nah ini mungkin teman-teman gak bisa lihat juga ya, sorry banget karena HP ku buluk ya. Cuman nanti mungkin dari meningotelial ini teman-teman bisa lihat dari intranuklear pseudoinklusi. Nah ini kalau versi kayak realnya tapi nggak real karena jelek banget ya tuh. Jadi yang dimerah-merahin itu adalah yang pseudo intranuklear pseudoinklusi. Mungkin kalau kita tambahin lagi ada ini kali ya, tadi aku nampak, bentar, aku ada kelihatan tadi tapi mungkin ini bisa kali ya, aku juga rada was-was juga ya salah, kayaknya ini bisa ya gitu. Mungkin masih banyak tapi nggak kelihatan juga sama aku. Nah yang perlu diingat bahwa meningotelial ini bukan berarti misalnya nggak harus meningotelial semua, berarti nggak boleh ada struktur dari klasifikasi lain gitu. Maksudnya misalnya di meningotelial itu nggak boleh bisa kayak gini, nggak boleh ada struktur fibros gitu kan. Terus mungkin di meningotelial nggak boleh ada mikrositik, nah itu enggak. Jadi bisa aja di meningotelial ini ada badan pesamoma atau di meningotelial ini ada mikrosistik gitu. Jadi sebenarnya di meningoma ini sebenarnya strukturnya atau sel-selnya itu sama, cuman banyakan mana yang terlihat aja, itulah jadinya. Nah ini kayak di sini, nah ini kan sebenarnya meningotelial ya, cuman karena dia ada pesoma body, dia tuh bisa punya pesomoma body, tapi karena dia meningotelial banyak tetap klasifikasinya juga meningotelial meningoma. Nah untuk pesomoma body itu biasanya di tengah tuh kalau nggak salah kan ada klasifikasi gitu. Nah yang kedua itu ada pesamomatosa meningioma. Jadi nih kayak gini kan, nih banyak ya, nih banyak banget pesamomanya gitu nih. Jadi karena banyak pesamomanya nih, yang jelas ini dari patologi outline ini kan banyak banget kan pesamomanya, pesamoma badinya. Tapi di sini pun ada meningotelialnya, ada pseudo intranuklear pseudoinklusi. Mungkin nanti kalau bisa dilihat lagi mungkin ada fibros mungkin ya, ada mikrosistik, kita kan nggak tahu. Cuman ya itu tadi yang aku bilang ya. Terus gimana sih kita bedain pesamoma body sama cellular rolling? Mungkin ini cemiu banget ya, karena jadi kalau menurut penglihatan aku ya, kalau pesamoma body ini sel-selnya tuh adanya tuh di luar gitu. Kalau di cellular rolling dia tuh udah di dalamnya kan, paham gak? Nah jadi di dalam si pesamoma body itu dia tuh ada kalsifikasi, dia tuh ada nih yang merah nih. Kalau yang whirling kan di selnya memang yang membentuk whirlingnya itu. Nah itu dari meningoma dan meningotelial dan meningoma pesomatosa. Nah next kita ada nerve tumor, itu maksudnya dari sel saraf tepi. Jadi biasanya itu banyak itu benign, jadi terdiri dari schwannoma atau neurolemoma. Terus ada neurofibroma. Nah neurofibroma ini namanya aja ada fibro gitu kan, berarti banyak kolagen. Nah ini sama-sama dari sel swan. Aku nggak tahu nerve sheet itu berarti sheetnya ya, sorry bukan salah ya, mungkin dia bisa nggak ada nerve tumor berarti dia di sheetnya lah ya, di apa sih ya, kalau kalian tahu struktur saraf kan sheetnya lah ya. Nah untuk di malignannya ini ada MPNST atau malignant peripheral nerve tumor, yang ini ada pada pasien
dengan von Recklinghausen's neurofibromatosis. Cuman ini nggak kebahas lah ya. Nah di schwannoma, kita masuk ke schwannoma ya. Jadi schwannoma itu ada dua, ada acoustic schwannoma dan intraspinal schwannoma. Nah ini acoustic schwannoma itu originating from vestibular portion of the acoustic nerve, dan intraspinal schwannoma itu dari intradural tumor in the thorax region. Nah untuk aku nggak banyak teori, cuman kita lihat dari histopatologinya aja. Jadi untuk schwannoma ini bisa kita lihat ini schwannoma itu khas banget ya, ada dua daerah yang itu Anthony A dan Anthony B. Di Anthony A itu ada nih, dia rapat ya, dan kalau di Anthony B dia tuh longgar. Nah untuk di Anthony A itu ada yang namanya Verrucai body. Jadi Verrucai body itu yang palisading di Anthony A. Mungkin kalau jelasnya aku nggak, ya pokoknya palisading yang kayak gini ya, yang kayak gini itu. Nah pokoknya kalau ada yang kayak gini berarti ini palisading. Oke. Terus kita next ke neurofibroma. Ini sama karena dari SWAL1, dan ini hasilnya memang karena ada kolagen ya. Nah selnya ini tuh diffuse atau longgar tuh, longgar. Nah dimana di sini khasnya itu nanti teman-teman bisa lihat ada wavy cells dan adanya myxoid, stroma myxoid. Oke. Terus kalau misalnya ini gambar dan ada kolagennya, inilah ya yang khas yang jelas maksudnya. Nah ini jadi aku mau nunjukin ini mohon maaf banget ya, ini beneran secemiu banget. Ini tuh yang bengkok kayak teman-teman boleh cari yang bengkok kan banyak ya sebenarnya yang bengkok kayak gini tuh kan, kayak gini. Nah itulah dia yang namanya wavy cell. Nah terus kalau yang kayak gini ya, kayak misalnya teman-teman lihat yang dari pink tapi rada tebal gitu ya mungkin ya. Ini aku juga masih bingung juga sebenarnya dengan kolagen ini. Cuman ini menurutku aja ya, menurut sepengetahuanku, bukan menurutku juga ya, yang sudah aku pelajari gitu ya mungkin ya. Nah mungkin yang itunya adalah kolagen. Nah kalau kolagen di sini itu namanya shredded carrot kolagen. Nah jadi kayak dia tuh kayak apa sih, kayak wortel yang udah digerus gitu loh gitu. Ini beneran secemiu itu ya guys, aku juga kurang paham juga mengenai kolagen ini. Lalu stroma myxoidnya yang mana gitu kan. Nah stroma myxoidnya tuh yang gini ya udah namanya aja stroma tuh apa sih, kayak jaringan ikat gitu lah ya. Nah ini nih stroma nih ya, maksudnya yang pink ini lah ya, pink nih, tapi karena di stromanya juga ada kolagen, jadi harus tahu bedanya yang mana yang kolagen, yang mana yang stroma gitu kan. Ini stroma myxoid. Nah ini dia hasilnya gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin dari kesimpulannya itu dari saraf pusat ada meningothelial dan pseudomatosa. Lihatlah dari strukturnya ya. Lalu untuk SELS1 ada neurofibromatosa dan schwannoma itu khas banget karena dia beda banget. Oke. Mungkin kalau gejalanya, kalau di meningioma ya berarti ada mungkin ada ya gejala kalau meningioma lebih ke gejala ini kali ya, gejala global ya, mungkin penurunan kesadaran atau adanya apa lagi gejala global dari itu.
Lalu kalau Selson aku kurang tahu ya untuk gejalanya, dan ini nggak ada juga dijelasin. Tapi mungkin kalau Selson gejalanya, coba kita cari ya bentar. Ini aku juga udah cari di patologi outline, mungkin teman-teman udah pada tahu lah ya. Ini clinical feature-nya localized ya. Oh ya, localized lah ya, berarti dia vokal ya, dia bisa vokal. Tapi ini sorry banget, kayaknya ini di kulit ya, dia general bukan yang peripheral nerve gitu. Mungkin sekian kali ya dari aku. Teman-teman, ini disclaimer sekali lagi bahwasannya kalau misalnya ini nih dia, ini kita buka download ya. Ini gejala-gejala ya, mungkin dari karena sama-sama Selson mungkin gejalanya juga sama ya, mungkin dari schwannoma dan neurofibroma. Mungkin sekian teman-teman, disclaimer lagi bahwasannya aku membuat ini memang untuk diriku sendiri, cuman mungkin akan aku upload di YouTube sebagai pertinggal daripada apa yang sudah aku jelaskan, agar diriku di masa depan bisa mengulangnya lagi. Mungkin sekian, terima kasih.